Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata pelajaran sosiologi. Eh, untuk kelas 11 kita masih membahas tentang masalah sosial, ya. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah berbagai macam permasalahan sosial di dalam masyarakat atau ragam permasalahan sosial. Sebelumnya, Ibu ingatkan seperti biasa untuk mengisi absen, ya, terlebih dahulu. Oke. Kita bahas tentang berbagai macam permasalahan sosial di dalam masyarakat. Apa saja sih masalah sosial di dalam masyarakat? Yang pertama adalah kemiskinan. Ya. Kemiskinan ini merupakan masalah sosial yang paling banyak dan terjadi di mana-mana di masyarakat. Ya. Seperti di Indonesia saja misalnya. Banyak sekali penyebab permasalahan sosial yang disebabkan oleh kemiskinan. Kemiskinan ini disebabkan oleh berbagai macam faktor. Ya, kemiskinan bisa disebabkan karena faktor pribadi. Apa saja sih faktor pribadi yang menyebabkan kemiskinan? Di antaranya misalnya penyakit mental, atau rasa malas, atau bisa juga disebabkan oleh kecelakaan seseorang sehingga menyebabkan dirinya tidak bisa bekerja, gitu ya. Yang kemudian kalau tidak bekerja, tidak mendapatkan penghasilan, yang kemudian akhirnya menjadi miskin, gitu ya. Bisa juga disebabkan karena pemborosan, itu kemiskinan yang berasal dari faktor pribadi, gitu ya. Lalu kemudian kemiskinan juga bisa disebabkan karena faktor geografis oleh lingkungan alam, misalnya ya iklim dan cuaca yang tidak mendukung, kemudian juga tidak adanya sumber daya alam yang memadai, ya, sehingga kemudian masyarakat tidak bisa mengolah sumber daya alam yang ada, gitu. Misalnya karena kekeringan, gitu ya, masyarakat yang kondisi geografisnya tandus, gitu ya, itu bisa menjadi faktor penyebab kemiskinan. Lalu bisa juga karena bencana alam. Ini bencana alam merupakan faktor geografis yang menyebabkan kemiskinan. Ya. Lalu kemudian kemiskinan disebabkan karena faktor ekonomi. Misalnya karena distribusi kekayaan yang tidak merata, atau misalnya sebab-sebab pertanian harga pupuk yang mahal, harga bibit yang mahal misalnya ya, atau karena pengangguran, depresi ekonomi gitu. Lalu kemudian juga kemiskinan bisa disebabkan karena faktor sosial ya. Misalnya sistem pendidikan yang kurang baik ya, kemudian perumahan yang tidak cukup ya, dapat membuat orang terpaksa tinggal di kolong jembatan misalnya. Kemudian salah kelola dalam rumah tangga. Ya, misalnya pemborosan. Kemudian bentuk atau ragam permasalahan yang kedua adalah kriminalitas. Kriminalitas ini salah satu bentuk perilaku menyimpang, ya, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Kriminalitas juga bermacam-macam. Misalnya kejahatan kerah putih atau white collar crime, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan tinggi. Kemudian faktor-faktor penyebab kriminalitas banyak sekali. Perubahan sosial ekonomi, kemudian pemerintahan yang lemah dan korup, misalnya korupsi, itu juga menjadi masalah sosial, masalah kependudukan, dan kesulitan ekonomi kependudukan, misalnya terlalu banyak natalitas, ya, kelahiran, gitu ya, sehingga kemudian jumlah penduduk menjadi membludak. Kemudian macam-macam kriminalitas itu banyak, ya, anak-anak remaja itu juga kriminalitas termasuk korupsi. Lalu kemudian masalah yang lain adalah kesenjangan sosial ekonomi. Jadi kesenjangan, adanya ketidaksamaan, ya, ketidaksetaraan di dalam masyarakat. Ini menjadi masalah, ya. Faktor penyebabnya misalnya karena menurunnya pendapatan per kapita di dalam masyarakat, ketidakmerataan pembangunan, misalnya antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa. Di sini kan ada kesenjangan ya antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa, di mana pembangunan banyak digerakkan di Pulau Jawa, sementara di luar Pulau Jawa, apalagi di daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah luar yang berbatasan dengan negara lain, gitu ya, kita akui bahwa memang masih kurang pembangunannya, sehingga hal itu menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat. Kemudian rendahnya mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu sendiri kan perpindahan status sosial, ya, dari kelas yang satu ke kelas yang lain.
Lalu kemudian konflik sosial, ini juga merupakan ragam. Konflik macam-macam, konflik agama, konflik suku bangsa, konflik-konflik kepentingan karena yang disebabkan berbagai macam faktor ya. Konflik itu yang jelas karena adanya banyak perbedaan. Lalu disorganisasi keluarga. Disorganisasi artinya berarti menurunnya atau terjadi ketidakharmonisan di dalam keluarga. Ketidakharmonisan, keretakan di dalam keluarga bisa disebabkan karena kurangnya hubungan yang atau komunikasi yang baik antar sesama anggota keluarga. Misalnya orang tua yang sibuk, sama-sama sibuk, anaknya kurang terperhatikan, sehingga kemudian anak mencari pelarian di luar dengan melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, misalnya ya, pergaulan bebas, narkoba, misalnya itu bisa disebabkan karena disorganisasi keluarga. Jadi anak mencari pelarian di luar karena merasa di rumah dia tidak mendapat perhatian dari kedua orang tua yang sama-sama sibuk. Jadi akhirnya menyebabkan broken home. Jadi broken home itu bukan hanya disebabkan karena perceraian, tetapi ketidakharmonisan atau keretakan di dalam keluarga itu bisa menyebabkan anak menjadi broken home. Lalu masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup ini ya tidak terlepas dari perilaku manusia itu sendiri yang tidak bisa bersahabat dengan alam. Misalnya banyaknya illegal logging, penebangan liar di hutan, lalu kemudian pabrik-pabrik yang tidak membuang limbah sesuai dengan aturan, misalnya ya, membuang limbah sembarangan ke sungai, yang dimana di situ adalah tempat perumahan penduduk, sehingga menimbulkan pencemaran, dan pencemaran menyebabkan penyakit bagi masyarakat sekitar, gitu ya. Lalu yang terakhir, masalah yang terakhir adalah ketidakadilan di masyarakat, dan ini kerap kali terjadi. Masyarakat misalnya marginalitas gitu ya, merasa terpinggirkan, merasa diperlakukan tidak adil, ada kelompok yang merasa superior atau mendominasi terhadap kelompok yang lain gitu ya. Ketidakadilan dalam bidang hukum, dalam bidang ekonomi misalnya. Ketidakadilan untuk mendapatkan pendidikan yang sama, yang layak gitu. Jadi banyak sekali ragam permasalahan sosial di masyarakat yang tentu saja ini harus dicarikan solusinya. Ya, bagaimana caranya supaya masalah yang terjadi dalam masyarakat bisa diselesaikan dengan baik. Barangkali itu saja yang ibu bahas pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, belajar terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.